Gue baru aja selesai nonton film Ngeri-Ngeri Sedap, ditulis dan disutradarai oleh Benedion. Em, Kalau bahwa film ini bagus, gue yakin lu udah denger di sosmed rame banget pembahasan mengenai film Ngeri-Ngeri Sedap ini dan pada memuji film ini. Dan respon dari jumlah penontonnya yang kalau gue nggak salah udah nembus 1 juta dan bahkan menuju 2 juta kalau nggak salah, itu juga cukup menggambarkan. Tapi gue mau ngasih respon gue dengan harapan supaya mungkin lu akan sadar bahwa ini justru film ternyata adalah film yang terasa dibuat untuk lu, kendati pun lu mungkin bukan orang Batak. Film ini diperankan oleh Arswendi Bening Suara Nasution, Tika Panggabean, Boris Thompson Manulang, Gita Bebita, Indra Jegel, Lolo, dan aktor-aktor lainnya. Film ini tentu gue bukan mau ngajak orang yang Batak untuk nonton film ini. Ini mah udah nggak perlu lah, udah jelas. Lagian ngapain orang Jawa seperti saya ngajak orang Batak nonton film Batak? Tidak perlu itu. Ini justru untuk membuat lu yang bukan orang Batak menemukan jawaban kenapa jadi pengen nonton. Kayak gue kan nih orang Jawa Palembang. Tapi gue juga nggak pernah pulang kampung ke Jawa, ke Karanganyar, Kebumen, nggak pernah pulang kampung ke Pagar Alam. Jadi lebih banyak gue sebut diri gue sebagai orang Jakarta. Nah, kalau misalkan lu bertanya-tanya, ngapain ya gue nonton film ini? Kan gue bukan orang Batak. Justru karena lu bukan orang Batak, lu harus nonton film ini. Supaya lu tahu betapa indahnya budaya Batak. Dan gue tahu, indah dan Batak adalah bukan sesuatu yang sering ketemu berpadu padan dalam satu kalimat. Tapi kenyataan yang kita temukan dari film Ngeri-Ngeri Sedap adalah bahwa kultur Batak itu mengagumkan indahnya. Gue baru sadar gara-gara nonton film ini, sedikit sekali yang gue tahu tentang budaya Batak. Dan budaya Batak yang dipertontonkan sama film Ngeri-Ngeri Sedap sungguh sangat valid harusnya, karena kan gue nonton di 21 Mall Kelapa Gading ya. Gue lupa berapa penonton, tapi pokoknya yang 10 row lah. Terus mungkin 8 atau 10 ke sini. Terus itu penuh sampai bawah, kayaknya baris terakhir nggak keisi. Tapi sini orang-orang Batak tampaknya ya. Karena yang nonton tuh yang rambutnya putih-putih, aki-aki. Kelihatan dari, kan gue nonton paling atas. Berapa tuh gue? A10 gitu. Paling atas, dan gue ngeliat, nih rambutnya pada putih-putih nih gue ngeliat. Kan tontonan keluarga. Ada yang udah aki-aki sambil bawa, lu tau tongkat yang bawahnya ada 4 gitu. Tau nggak? Yang kayak Carl Fredricksen di Cartoon Up. Tapi ada juga yang muda-muda kayak sangkatan gue, plus ada anak-anaknya. Dan kesetiaan Ngeri-Ngeri Sedap terhadap budaya Batak tuh terlihat dari respon penontonnya. Setiap kali ada makanan atau masakan atau kuliner Batak atau Sumatera Utara, gue juga kurang paham, mohon maaf, itu muncul. Jadi setiap kali ada menu disorot, bioskopnya bergumam gitu, kayak wah ini makanan ini gitu. Jadi kayak mereka merasa ada representasi dari kultur mereka di film yang mungkin mereka nggak biasa temukan. Kayak contohnya, gue lupa di bener atau enggak ya, tapi kayaknya ada mie goma namanya. Jadi waktu mie itu muncul, bergumam bioskop, mie goma gitu, bunyi gitu. Terus ada yang jelasin ke anaknya atau apa. Menarik sekali. Gua aja, itu kayaknya si mie goma itu muncul nggak cuma sekali deh di film tersebut. Gua aja jadi penasaran pengen makan mie goma. Yang gue prediksi sejauh ini, karena saya pemahamannya soal kultur Batak itu kecil sekali, saya prediksi mie goma ini adalah mie dari keluarga Son Goku kayaknya. Jadi kayak Goku punya anak Gohan, terus ada lagi Goten, terus ada yang kawin sama Batak jadi Goma kelihatannya. Mungkin ya. Mohon maaf, saya tidak tahu banyak. Tapi terus udah gitu ada masakan lain, terus udah gitu ada banyak hal yang kelihatannya dekat dengan budaya Batak, karena setiap kali itu muncul tuh orang bergumam gitu kayak mereka ngelihat itu, kayak karena ada banyak adegan di Lapo ya. Gue jadi baru tahu kayaknya daerah Rawamangun tuh banyak orang Batak ya, karena jalan pemuda isinya Lapo gitu, kanan dan kiri. Terus dan di situ tuh mereka pada minum sesuatu ya di gelas bening yang warnanya putih. Gue nggak tahu tuh minuman apa. Prediksi itu gue tuh mungkin semacam arak atau tuak gitu ya. Soalnya kalau mata awam ngeliat itu kayak
kayak minum Kalpiko soda gitu tuh. Tapi kan ngapain Anda ke Lapo untuk minum Kalpiko? Ya kan? Jadi ada banyak hal yang kelihatan setia dengan kultur Batak dan itu dipertontonkan dan jadi kesempatan untuk orang Jawa atau orang Jakarta kayak gue untuk belajar. Dan indah sekali budaya budaya Batak, kemudian bahwa mereka adalah keluarga Kristen, terus bagaimana budaya itu menyikapi perceraian, itu mengagumkan sekali menurut gue. Apalagi ada satu upacara adat yang dilakukan di situ dan itu kelihatannya otentik sekali. Bahkan ekstras-ekstras di adegan upacara Batak itu otentik sekali kayak orang Batak gitu, kayak yang sudah biasa kena hempas angin Danau Toba. Keras sekali ya, mukanya pada keras gitu. Dan bahkan jadi ini tuh settingnya bukan di kota Medan, tapi di Toba gitu. Makanya terakhirnya itu ada terima kasih ke Bupati Toba gitu kalau nggak salah. Dan makanya ada banyak rumah tradisionalnya. Gue nggak tahu namanya, mohon maaf ya. Tapi terus di depan gue tuh ada ibu-ibu nggak tahu orang Medan, nggak tahu emang orang Batak, dan anaknya mungkin sekitar umur 10 mungkin. Terus waktu si rumah panggungnya itu muncul, si anaknya bilang rumah gadang gitu, rumah panggung gitu. Rumah gadang gitu. Terus ibunya bilang, itu rumah panggung, itu rumah gadang. Nah terus balasan ibunya tuh gue nggak dengar, tapi nadanya tuh kedengeran sama gue. Nadanya tuh gini, kayak marah, kayak diomelin gitu. Jadi indah sekali. Dan kalau lu abis nonton Ngeri-Ngeri Sedap, terus lu nggak pengen ke Danau Toba, aneh lu. Lu abis nonton Ngeri-Ngeri Sedap, pasti pengen ke Danau Toba. Gue nggak tahu Danau Toba itu sebenarnya bentuknya seperti apa. Kayaknya pemahaman gue terhadap Danau Toba itu cuma dari buku pelajaran dan mungkin ada di mata uang kita nggak sih? Sempat ada nggak sih? Cuma dari situ doang gitu. Gue nggak pernah bener-bener ngeliat Danau Toba itu seperti apa. Dan di situ dipertontonkan dan indah sekali tuh landscape-nya Danau Toba. Indah sekali. Sumpah gue nonton itu gue ngeliat, anjing ini kayak setting kampung Hobbitnya Lord of the Rings gitu. Gue pengen apa jangan-jangan bakal ada Hobbit nih muncul di Ngeri-Ngeri Sedap. Apa jangan-jangan Hobbit tuh marga, guys. Kayaknya Hobbit tuh marga Batak. Boris Thompson Hobbit gini. Gita Bebita Hobbit. Tapi indah sekali, seindah itu. Indah sekali landscape-nya. Terus udah gitu kan gue sering dengar diceritain juga bahwa Danau Toba itu saking gedenya nggak kayak danau. Karena bisa nggak kelihatan ujungnya. Jadi mirip lautan. Tapi di film Ngeri-Ngeri Sedap, lu bisa dengar deburan ombaknya. Jadi ketika adegannya lagi di situ, lu bisa dengar bunyi kayak di pinggir laut. Tapi bukan. Di pinggir Danau Toba. Aduh, bagus banget. Nah, jadi film Ngeri-Ngeri Sedap adalah kesempatan sempurna untuk bisa belajar soal kultur Batak yang mengagumkan sekali, indah sekali. Rumahnya itu otentik sekali rasanya. Sampai mobil-mobilnya tuh, mobil tua tuh kayaknya otentik sekali. Nah, tapi di luar itu, kalau lu bertanya filmnya tentang apa, filmnya itu tentang udah 8,5 menit baru cerita filmnya tentang apa. Filmnya itu tentang seorang ayah dan seorang ibu ya, bapak-bapak dan mama Batak udah tua nih, yang mau ada kayak upacara adat, yang upacara adatnya membutuhkan anak mereka untuk hadir. Sementara anak-anak mereka yang merantau ada 4, jadi anaknya ada 5. Ada 4. Boris, Lolo, Jegel, sama Gita Bebita. Nama karakternya gue ketukar-tukar tuh. Soalnya namanya 2 suku kata, 3 suku kata gitu. Lupa gue. Bukan itu poinnya. Tapi mereka berempat ini 3 tuh merantau. Yang cowok-cowok merantau, yang perempuan si Gita Bebita di rumah bareng sama bapak ibunya. Nah, jadi masalah karena sebenarnya anaknya nggak pengen pulang. Kenapa? Karena anaknya di perantauan melakukan sesuatu yang keluarganya nggak suka. Disinilah kenapa film ini akan cocok sama lo. Salah satunya ada yang menikah dengan orang yang tidak diizinkan sama orang tuanya. Gue yakin ini dekat sekali dengan beberapa di antara lo. Atau mungkin lo sendiri. Ada juga yang nggak pulang di saat seharusnya dia merawat orang tuanya. Gue tahu persis ada anak-anak merantau yang seperti ini juga. Harusnya pulang ngerawat orang tuanya yang udah tua, tapi malah ngerantau. Dan ada yang karirnya tidak disetujui oleh orang tuanya. 3 masalah ini lintas kultur. Ini bukan masalah keluarga Batak. Ini masalah bapak dan anaknya.
Karena nyaris di semua kampus, sampai terakhir kali gue jadi pembicara di kampus wisudaan kampus gitu, pertanyaan gimana kalau passion saya tidak diizinkan sama orang tua saya, itu ada terus, konsisten. Makanya film ini akan, ini film kuat banget, film ini kuat sekali, it's unbelievably powerful. Dan bukan hanya konflik itu dekat sama kita, tapi bagaimana Benny menulis naskah dan mengarahkan pemain-pemainnya juga mengagumkan. Gue lupa, tapi kayaknya memang Benny tidak memasarkan ini sebagai film komedi. Dan gue inget dalam obrolan gue dengan Benny, ini udah lama nih, jauh sebelum gue nonton tentunya. Benny cerita bahwa 4 stand up comedian ini tidak megang bobot komedinya, walaupun ada lucunya juga, tapi lebih banyak drama. Nah, tangis dan tawa yang terjadi di film ini, itu levelnya tuh kutub ke kutub. Kayak filmnya, kalau ngomongin LPM atau live per minute mungkin agak jarang-jarang, tapi sekalinya ketawa, ledakannya gede banget. Sebioskop, termasuk gua. Ada banyak bercandaan yang lintas kultur aja gitu. Tanpa benar untuk spoiler, ada satu joke tentang, kan soalnya yang 3 yang merantau ini kan jadi nggak terlalu erat dengan kultur atau adat Batak, sehingga ada satu adegan, salah satu di antara mereka mau manggil seorang ibu-ibu tapi bingung mau pakai sebutan yang mana. Punchline adegan itu lucu banget menurut gue, salah satu yang terlucu. Nah, tapi ketika nangis, jadi kan di hampir semua yang nonton itu kan orang sekeluarga gitu, kecuali yang sebelah kanan gue nih, mas-mas atau abang-abang yang kayaknya seumuran gue kurang lebihnya, dia juga nonton sendiri. Nah terus, seperti yang bisa gue prediksi, karena apapun yang hubungannya sama bapak anak tuh gue nangis mulu. Tapi ini ada satu adegan yang jadi puncak dari konflik karakter-karakter ini. Si karakter bapak, ibu, dan anak-anaknya. Pas lagi tensinya lagi tinggi-tingginya, itu semuanya actingnya bagus banget. Gimana caranya gue terkejut ngeliat Boris, Gita, Lolo, Jegel, acting drama yang begitu berat. Jangankan acting drama, gue nggak pernah ngelihat mereka nangis sama sekali. Dan di situ mereka mainnya bagus banget. Kita bisa ngerasakan kelembaban di udara di Teater 5 21 Kelapa Gading itu memadat gitu, karena pada nangis semua. Gue nahan nangis, kan gue kan sendirian yang nonton ya, malu juga kalau gue nangis sendirian kan. Jadi gue tuh berusaha gue tuh udah gitu-gitu, kursi gue tuh goyang-goyang, tapi gue tahan untuk nggak nangis gitu, karena gue mau nangis beneran. Lo harus dengar itu adegan itu lu mesti, oh my god, gimana itu naskah ditulis ya, nggak ngerti gue. Bagus banget. Terus gue lagi nahan nangis nih. Karena malu ketahuan, tiba-tiba di kanan gue ada suara nangis juga dia ternyata. Suara nangisnya gitu lagi. Kayaknya nih orang Batak juga, karena ada satu adegan ketika ada karakter yang nyebut Horas dengan salah, reaksi dia, aduh, gitu, kayak kecewa banget ngeliat ada orang ngomong Horas tapi salah. Itu film bagus banget. Gua berharap lu untuk nonton di bioskop. Gue yakin masih ada banyak kota yang menayangkan film ini. Dan kalau misalkan lu ingin merasakan sensasi yang mengagumkan dari nonton film karena semua emosi lu kesentuh, tonton film ini di bioskop. Untuk Bene, semua pemain, Dipa yang jadi produser, dan semua yang terlibat, kudos, ini film bagus banget. Dan abis ini gue mau bikin versi full spoiler. Gue pengen ngebahas lebih dalam, tapi sebenarnya sangat spoiler. Jadi itu nanti gue taruh di YouTube aja. Silakan ditonton ke bioskop dan saksikan bagaimana sebuah film bisa benar-benar ngasih dampak yang mengagumkan untuk lo. Selamat meluncur ke bioskop dan menikmati film ini. Bye-bye.